galak-galaknya. Udah Kak. Siang anak-anak. Siang, Ibu. Siapa yang tidak hadir? Bu Guru. Kenapa tidak hadir? Domong. Nah, kita langsung aja ya. Minggu lalu kan kita sudah membahas tentang materi akhlak. Nah, sesuai yang Ibu bilang minggu kemarin, kita hari ini akan melakukan yang namanya kegiatan debat. Debatnya tentang apa? Debatnya tentang penggunaan konsep di sekolah. Nah, sebelum kita memulai debat, Ibu akan menjelaskan sedikit nih tentang materinya. Jadi ini, kita tahu kan kalian itu adalah pelajar yang hidup di era modern yang semuanya itu serba digital. Nah, penggunaan ponsel ini ada manfaatnya. Mungkin kita berkomunikasi lebih mudah, kemudian mencari informasi juga lebih mudah, terus proses pembelajaran juga menjadi lebih mudah. Tetapi dampak penggunaan ponsel ini juga bisa negatif. Contohnya saat pelajaran, siswa itu bisa membuka ponsel itu untuk membuka yang lain seperti membuka game. Kemudian siswa juga tidak bisa fokus belajar karena sibuk men-scroll sosial media. Dengan debat ini, Ibu itu ingin kalian itu melihat suatu masalah itu dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang tim pro dan tim kontra. Nah, tujuan dari debat ini bukan untuk menentukan siapa menang dan salah, tetapi agar kalian itu bisa melatih menghargai pendapat yang berbeda, kemudian melatih kalian agar bisa berpikir lebih kritis. Nah, jadi Ibu ini akan menjelaskan sedikit. Berarti kalau misalkan kalian antara tim kontra dan tim kontra dan tim pro. Nah, tim pro itu nanti kalian akan membahas penggunaan ponsel di sekolah itu boleh, sedangkan tim kontra kalian itu melarang penggunaan ponsel di sekolah. Paham? Jadi tahap pertama itu nanti tim pro akan menyampaikan emosinya terlebih dahulu dari pembicara 1, 2, dan 3. Nah, setelah mereka selesai kemudian akan dilemparkan. Jadi di sini tim kontra akan melanjutkan menyampaikan emosi mereka. Nah, setelah sesi emosi ini sudah, nanti sesi kedua itu akan dilanjutkan dengan sesi tanggapan, di mana nanti antara tim pro dan tim kontra akan saling menanggapi dari hasil emosi yang sudah mereka sampaikan. Nah, setelah sesi tanggapan ini nanti akan dilemparkan kepada penonton tim pro dan tim kontra, di mana dari kalian itu boleh untuk memberikan pertanyaan. Oke? Jelas anak-anak? Jelas. Karena di sini Ibu juga sebagai narator untuk debat kalian, jadi di sini Ibu akan mulai ya. Kepada tim pro, kepada anak Feriska sebagai pembicara satu, dipersilakan untuk menyampaikan mosinya. Saya menyetujui adanya penggunaan ponsel atau HP di sekolah di dalam kelas dikarenakan dengan adanya ponsel maka akan mempermudah untuk dalam belajar, karena kan biasanya kan juga tugas-tugas lewat HP biasanya juga diberikan guru, makanya saya menyetujuinya untuk mempermudah. Oke, baik, itu dia mosi dari pembicara satu dari tim pro. Untuk pembicara kedua dari tim pro dikeluarkan. Oke, saya setuju dengan penggunaan HP di sekolah karena apalagi kita di zaman digital ini itu sangat mendukung ya pendidikan abad era 21 atau era digital, yang mana kita itu belajar tentang teknologi agar kita tidak tertinggal zaman seperti itu. Oke, itu dia mosi dari pembicara dua dari tim pro. Nah, selanjutnya kepada pembicara tiga dari tim pro dikeluarkan. Baiklah, saya di sini sebagai tim pro, saya mendukung penggunaan HP di sekolah. Kenapa? Karena sekarang kan dunia ini makin berkembang. Nah, kita juga butuh yang namanya sosial media. Nah, di situ juga apalagi kan sekarang anak SD, jangan kan anak kuliah lagi, SD aja sekarang untuk kiriman tugas aja itu lewat HP. Nah, gurunya mengirim tugas. Oke, itu dia mosi dari pembicara 1, 2, dan 3 dari tim pro. Kemudian kita lanjutkan untuk mosi dari tim kontra. Untuk pembicara 1 dikeluarkan. Baik, saya pembicara satu dari tim kontra tidak menyetujui penggunaan HP atau pembawaan HP ke sekolah karena di dalam kelas khususnya
guru tidak bisa mengontrol secara langsung apa saja yang digunakan siswa saat memakai HP di dalam jam pelajaran. Jadi gurunya tidak bisa mengontrol entah buka pelajaran, entah buka WA, entah buka game. Jadi guru tidak bisa mengontrol secara langsung. Oke, baik, itu dia musik dari pemilihan satu dari tim kontra. Pada pemilihan dua dipersilakan. Baik, saya di sini sebagai pembicara dua dari tim kontra. Saya tidak setuju dengan penggunaan HP di sekolah karena penggunaan HP di sekolah bisa mengganggu konsentrasi belajar siswa. Misalnya dengan adanya notifikasi HP ataupun mereka bisa curi-curi perhatian, mencuri-curi untuk melihat HP di saat jam pelajaran. Oke, baik, itu dia musik dari pembicara dua dari tim kontra. Kepada pembicara tiga dipersilakan. Baik, saya pembicara tiga dari tim kontra. Saya tidak setuju dengan pembawaan ataupun boleh membawa HP ke sekolah. Kenapa? Karena siswa bisa jadi memotret ataupun mengambil gambar yang tidak ada izinnya. Misalnya dia mengambil foto temannya pas tidur dan dia menyebarkannya. Itu kan menyalahgunakan media digital. Nah, kan saya tidak setuju dengan boleh membawa HP ke sekolah. Oke, baik, itu dia penyampaian emosi dari tim pro dan tim kontra. Sekarang kita masuk ke sesi instruksi, di mana tim pro dan tim kontra akan saling menginstruksi atau mendebatkan hasil emosi mereka masing-masing. Oke. Oke, baik, Nak. Tadi kan tim kontra itu mengatakan bahwa penggunaan HP di sekolah itu guru tidak bisa mengontrolnya secara langsung ya gitu. Nah, jadi sebelum penggunaan HP itu guru bisa membuat aturan dulu gitu, sebelum penggunaan HP, sebelum pembelajaran kan. Demikian apa aturan yang harus diterapkan dalam kelas itu, misalnya membuat kesepakatan bahwa dalam pembelajaran itu penggunaan HP hanya misalnya membuka web gitu kan, untuk quizzes, nah misalnya gitu. Jadi cuma ada quizzes yang anak-anak itu tahuan nanti membuka yang lain, nanti HP-nya disita atau apa. Jadi buat perjanjian sama mereka seperti itu. Instruksi dari tim kontra pada tim pro. Tapi di sini menjaga pernyataan yang disampaikan oleh tim pro, di mana mereka tim pro mengatakan bahwa akan membuat peraturan di awal pembelajaran. Nah, peraturan itu dibuat kalau misalnya dilanggar diambil HP-nya. Jadi gunanya HP diambil apa? Sedangkan pembelajarannya dilakukan menggunakan HP. Kalau HP-nya tidak diambil, dia menggunakan apa? Berarti lebih baik tidak menggunakan atau tidak membawa HP ke sekolah dan tidak menggunakan HP di dalam pembelajaran. Kenapa tidak menggunakan media lain? Karena ada komputer, belum bisa membawa laptop atau menggunakan e-kampus yang memang kita tetap menggunakan media atau menggunakan elektronik, visual elektronik. Ya, bisa menggunakan elektronik atau menggunakan pembelajaran khususnya pada tahun 21 yang lebih modern. Terima kasih. Oke, baik, itu dia untuk sesi musik dan sesi instruksinya. Sekarang kita lanjut. Bagi penonton, anak-anak yang menonton itu penonton tim kontra dan tim pro untuk memberikan pertanyaan. Penonton dari tim pro menanya ke tim kontra dan penonton tim kontra menanya ke tim pro. Baiklah, saya ingin bertanya ke tim kontra. Jika HP itu dilarang total digunakan di sekolah, bagaimana siswa itu bisa mengakses informasi itu dengan cepat gitu kan? Sedangkan sekarang kan sudah kita sudah mencari semuanya itu di internet. Jadi gimana siswa itu bisa mengakses informasi itu dengan cepat? Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari penonton dari tim pro. Bagaimana jika HP dilarang total di sekolah tersebut, sedangkan murid itu mau mencari informasi secara cepat dan sudah zamannya gitu kan sekarang menggunakan teknologi. Jadi sebenarnya untuk akses penggunaan teknologi itu bukan dilarang secara seutuhnya atau sepenuhnya. Sekolah bisa menyediakan perangkat elektronik seperti lab komputer, terus bisa menyediakan wifi yang terkontrol supaya nanti murid ini jika mau mencari informasi secara cepat bisa melakukan pembelajaran itu di dalam lab komputer. Jadi akses penggunaan handphone itu kan milik pribadi siswa. Jadi dia bisa mengaksesnya secara bebas gitu. Sedangkan kalau misalnya siswa itu belajar di lab komputer, dia bisa bisa di dalam pengawasan guru, di bawah pengawasan guru. Karena dia yang bisa dibuka mungkin hanya untuk mengakses internet, untuk mencari informasi pembelajaran, nggak bisa buka WA, nggak bisa
buka-buka yang lain gitu kan. Pasti akan diawasi oleh guru-gurunya. Nah itulah bisa dialihkan gitu penggunaannya, jangan ke handphone tapi menggunakan perangkat yang lain. Oke, itu dia untuk pertanyaan dari penonton tim pro kepada tim kontra. Nah sekarang untuk penonton tim kontra dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada tim pro. Ini pertanyaan kepada tim pro, jika HP diizinkan digunakan di sekolah, bagaimana kalian bisa memastikan siswa tidak menyalahgunakan untuk bermain game atau membuka media sosial saat pelajaran berlangsung? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penonton tim kontra. Yang pertanyaan ini kan, jika HP ini digunakan sekolah, bagaimana cara memastikan siswa itu menggunakan HP itu untuk main game atau apa gitu kan? Nah, jadi saya sebagai tim pro di sini kami memang mendukung penggunaan HP di sekolah, tapi dengan catatan punya aturan yang jelas. Misalnya, di sini kita bisa menyalahkan seperti guru menyalahkan kepada siswa menggunakan HP itu hanya untuk mencari materi. Nah, habis itu kumpulkan aja HP-nya. Nah, terus tuh kan untuk pengawasan juga guru tuh bisa mengawas. Terus tuh seperti kalau seandainya siswa itu melanggar, itu bisa diberikan sanksi. Nah, karena sepenuhnya kami memang mendukung penggunaan HP di sekolah, tapi dengan aturan yang jelas. Jika tidak dengan aturan yang jelas, maka nanti akan diberikan. Nah itu dia untuk debat kita hari ini Ibu cukupkan. Nah jadi mungkin bisa kita simpulkan ya untuk pembelajaran kita hari ini bahwa penggunaan ponsel itu diperbolehkan tergantung situasi dan situasi tertentu dan tidak diperbolehkan juga tergantung situasi tertentu. Nah contohnya diperbolehkan membawa ponsel ke sekolah jika sekolah itu membuat aturan bahwa di luar jam pelajaran ponsel itu harus dipukul. Nah itu boleh. Kemudian pembawaan ponsel di sekolah itu dilarang jika sekolah itu tidak menerapkan aturan. Misalnya itu membebaskan siswanya itu untuk membawa HP kemana-mana di luar jam misalkan juga membawa HP, di dalam jam belajar juga membawa HP, dan di dalam jam belajar ini siswa itu tidak diawasi oleh guru. Jadi memang dibiarkan, dibebaskan mau siswa itu membuka game, buka media, nah itu diperbolehkan. Nah itu yang itu membuat situasi kontrol itu tidak boleh dibawa ke sekolah. Oke, mungkin itu saja cukupan untuk hari ini.